lelah rohani, putus asa, kehilangan damai sejahtera, diliputi kekhawatiran tentang hidup, kecemasan akan apa yang akan terjadi di kemudian hari, merasa tidak berdaya, bagian-bagian dari lelah rohani. Sekalipun aktif pelayanan, aktif melayani pekerjaan Tuhan. Apakah Anda pernah merasakan itu? Apakah Anda pernah merasakan lelah rohani? Lewat konten hari ini, kita akan mendengar firman dan diberkati. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, berfirmanlah untuk kami siap untuk mendengarkan. Buka hati kami untuk mengerti tentang membangun manusia rohani kami, agar kami tidak mengalami terus-menerus dalam kondisi lelah rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, keluarga kerajaan, kita tahu ada seorang di Alkitab kita yang hari ini saya akan jadikan dia contoh. Daniel. Siapa Daniel? Kita mengerti persis. Dia bangsa Israel dan dia juga termasuk bangsawan di negaranya. Bangsawan di tengah bangsanya. Tapi kisah Daniel kita mengerti. Ia dibawa tertawan menjadi tawanan ke Babel. Ya. Dan Daniel sama seperti saya, sama seperti saudara. Daniel adalah manusia biasa. Oke. Dia bisa menjadi marah dengan situasi yang terjadi karena dari kehidupan bangsawan dia punya status menjadi tawanan. Dia biasa kumpul bersama keluarga, oleh karena keadaan dia terpisah dengan keluarga. Bahkan ada hal yang dia harus menyesuaikan dengan kondisi yang baru, new normal dalam kehidupannya. Apa yang membedakan Daniel dengan kita? Atau apa yang membedakan Daniel dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya? Ternyata saya belajar yang membedakan adalah manusia rohnya. Oke. Daniel dan teman-teman yang tertawan memiliki kehidupan rohani yang dibangun sehingga mereka menjadi dewasa dan kuat di tengah situasi-situasi yang bisa membuat Daniel berkata, aku juga bisa burning out, aku juga bisa menjadi lelah rohani, aku juga bisa menjadi marah dengan situasi dan keadaan, aku bisa menyesal, aku bisa menyalahkan situasi, kondisi yang ada di sekelilingku. Saudaraku, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sehebat-hebatnya Anda dan saya, siapa kita? Who am I? Am I super? Saya manusia super? Tentu saja kita akan berkata, no, saya bukan manusia super. Saya mengakui juga, saya bukan manusia super. Saya juga bisa mengalami lelah rohani. Saudaraku yang kekasih, tapi belajar hari ini dari Daniel, saya belajar bagaimana pentingnya Daniel membangun manusia rohani. Sehingga pribadi Daniel sama seperti doa saya untuk Anda semua dan untuk saya, bagaimana manusia rohani kita makin lama makin menjadi dewasa dan makin lama menjadi makin kuat. Saudara, simak bersama dengan saya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Saya membaca dalam terjemahan Alkitab masa kini. Ada perkataan seperti ini dikatakan di Alkitab. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu. Apa yang didengar Daniel? Saya mau beritahukan. Hey, ada pressure yang sedang terjadi. Ada situasi yang tidak mengenakan sedang dihadapi oleh Daniel. Ketika kemudian Raja Darius memutuskan untuk memberikan aturan siapapun, ya, karena ada orang-orang di sekeliling yang iri hati kepada Daniel dan ingin mencelakakan Daniel. Pressure itu tekanan yang tidak mudah.
yang bisa memicu adrenalin untuk menjadi marah, untuk menjadi merasa tidak diperlakukan dengan adil dan semuanya. Ketika Daniel mendengar hal itu, nah ini yang membedakan. Manusia rohani yang terbangun dengan baik. Pulanglah Daniel ke rumahnya. Untuk apa? Bukan untuk marah-marah, bukan untuk maki-maki, bukan untuk mengatakan hal-hal yang jelek dengan situasi yang ada. Ini salah satu indikasi buat pribadi saya. Kalau saya sudah mulai kenapa ini marah-marah terus nih ya. Ini pasti ada masalah ini dengan masalah membangun manusia rohani. Ini pribadi saya. Bagaimana dengan Anda? Karena indikasi masing-masing orang berbeda-beda. Kita lihat ini Daniel. Pulang ke rumahnya. Lalu apa yang dilakukan ini? Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Wow, menarik sekali. Kenapa respon Daniel berbeda? Kenapa dia tidak marah-marah? Malah dengan mendengar tentang hal yang menakutkan ini, yang membuat tidak merasa nyaman dan aman, yang dilakukan Daniel malah naik ke tempat kamarnya, lalu kemudian ia melakukan seperti biasanya. Apa yang dilakukan Daniel? Ini yang membedakan yang kita bisa pelajari. Membangun manusia rohaninya. Dimulai dari wajib sebagai pengikut Kristus. Kita melakukan, membangun manusia roh kita dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi Daniel bukan hanya sebagai wajib. Ia mulai itu jadikan kebiasaan. Karena ayat ini berkata, dan seperti biasanya. Sudah jadi kebiasaan Daniel. Dan pada akhirnya menjadi kesukaan, lifestyle, gaya hidup Daniel. Bagaimana ia membangun manusia rohaninya. Keluarga kerajaan yang kekasih, tahukah kita? Tujuan kita membangun manusia rohani adalah mengembalikan manusia kita kepada rancangan Allah yang sempurna. Bukankah Tuhan berkata Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya? Artinya seharusnya bukan hanya fisik kita yang kita bangun, jiwa kita yang kita bangun, tapi manusia rohani kita juga sebenarnya harus lebih dominan dan kuat daripada manusia jasmani. Mengapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang ilahi. Allah yang roh yang tidak hidup dalam daging. Masalahnya, bukankah seringkali yang menjadi dominan bagi kita sibuk membangun manusia jasmani kita, jiwa kita, sampai kita mengesampingkan manusia rohani kita. Manusia rohani yang terbangun dengan baik akan menjadi kuat. Makanya kita bisa menang atas ujian dan pencobaan. Daniel bisa menang atas ujian dan pencobaan yang terjadi buat hidupnya. Daniel tidak ngelokro, tetap antusias dan sukacita. Anda dan saya tetap antusias dan sukacita menjalani hidup. Kalau manusia rohani kita terbangun dengan baik. Saya dan saudara, keluarga kerajaan bisa mengerti kehendak Allah. Peka terhadap suara Tuhan. Bahkan kalau kita membangun manusia rohani kita dengan baik, kita bisa menaklukkan ego kita, kedagingan kita. Dan kita bisa membangun terus memiliki karakter ilahi. Hidup kita jadi akurat. Kita jadi efisien, kita jadi efektif, bahkan kita jadi kreatif. Tantangan zaman boleh terjadi, tapi kita tidak ketinggalan. Kita terus berpacu bersama dengan yang lainnya. Kenapa? Karena manusia rohani kita terbangun dengan kuat dan bertumbuh menjadi dewasa. Bukankah
pada akhirnya hidup kita terarah kepada kekekalan. Oke? Nah, pertanyaannya seperti ini. Ketika Anda mendengar ini, bagaimana Ibu Pendeta, bagaimana Mama Moy, saya bisa membangun manusia rohani? Back to Bible, kembali ke Alkitab, saudara. Seperti apa? Yang pertama kita mengerti, belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, belajar dari tokoh-tokoh yang ada yang masih hidup atau beberapa waktu ini yang meninggal, sudah selesai tugasnya. Saya dan saudara bisa belajar siapakah orang yang bisa membangun manusia rohani dengan dewasa dan menjadi kuat. Adalah orang yang menyediakan waktu membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang punya waktu khusus bersama dengan Tuhan, menyediakan waktunya dari berdoa, sudah tidak perlu dipaksa-paksa, membaca Alkitab, bahkan pujian penyembahan kepada Tuhan, tidak hanya pada waktu di gereja, tapi itu jadi kesukaan, jadi gaya hidup, lifestyle kita. Bagaimana dengan Anda dan saya? Oke. Yang kedua, kita bisa cara membangun manusia rohani. Firman Tuhan berkata, saya kutip apa yang Rasul Paulus katakan, jangan tinggalkan Alkitab. 1 Korintus 14 ayat 4a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Pentingnya Anda dan saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, bergaul karib dengan Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Karena roh lah yang akan bergerak, bekerja di dalam manusia rohani kita untuk menyampaikan semua kepada Allah. Dan kita bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Allah buat hidup kita. Kalau Anda dan saya diam saja, tidak pernah berdoa dalam menggunakan karunia Roh Kudus, bahasa roh, apalagi Anda sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jangan heran mengapa kemudian manusia rohani kita menjadi padam. Kenapa kemudian apinya kita menjadi padam? Sudah aras-arasan. Tapi waktu Anda terus terkonek dengan pribadi agung Roh Kudus, berdoa bersama dengan dia, karena dia jauh lebih ngerti apa yang perlu disampaikan kepada Bapa. Waktu Anda dan saya berdoa dan berkata-kata dengan bahasa roh, kita membangun manusia rohani kita. Merenungkan firman, memperkatakan firman, itu bagian-bagian daripada kita membangun manusia roh. Yesus berkata, manusia tidak hidup dari hanya roti saja yang dimakan, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa penting kita membaca Alkitab? Mengapa penting kita mendengarkan Alkitab? Mengapa penting bahkan waktu kita membaca Alkitab tidak sekedar kita membaca dengan mulut terkatup, tapi kita mulai berkata-kata. Karena iman muncul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan saudaraku, akhir daripada konten pada saat ini, bagaimana Anda dan saya membangun manusia roh, terhubunglah, terkoneklah Anda dengan komunitas rohani. Bertemanlah dengan orang-orang yang membawa Anda untuk terpacu, termotivasi untuk Anda dan saya menjadi dewasa rohani. Membangun manusia rohani. Kalau Anda salah bergaul dengan orang-orang yang lemah rohani, orang-orang yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kayak manusia rohaninya tidak terbangun dengan baik, maka Anda dan saya bisa terpengaruh dengan mereka. Saudara, pada saat ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Saudaraku, mari kita koreksi diri. Minta Roh Kudus membuka hati kita. Apakah manusia rohani saya terbangun dengan baik? Keluarga kerajaan yang kekasih, apakah manusia rohanimu terbangun dengan baik? Tidak ada kata terlambat untuk memulai, karena Roh Kudus siap untuk menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami ngerti sekarang alasannya mengapa kami perlu membangun manusia rohani kami.
Karena sesungguhnya esensi kami adalah manusia rohani. Karena kami satu kali akan tinggalkan fisik kami, apa yang kami bangun dengan fisik kami, tubuh kami, atau jiwa kami dengan prestasi dan semuanya, kami akan tinggalkan waktu satu saat kami selesai tugas kami di bumi. Yang kami harus menghadapkan adalah manusia rohani kami kepada Tuhan. Ini jadi satu awasan buat kami. Karena kami tahu selama di dunia ini ketika manusia rohani kami terbangun dengan baik, kami akan bertumbuh menjadi manusia rohani, kami menjadi kuat dan menjadi dewasa. Kami akan tidak dikalahkan dengan tantangan-tantangan yang ada seperti Daniel. Tapi kami akan mengalami kemenangan-kemenangan dan tetap eksis seperti Daniel. Diberkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman. Dan saya berdoa dalam nama Yesus dengan mengangkat tangan untuk semua yang mendengarkan, menonton acara ini, diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Roh Kudus, Engkau siap untuk menolong kami, membangun manusia rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. God bless keluarga kerajaan. Tuhan memberkati kita. Kiranya manusia rohani kita terus menyala-nyala untuk Tuhan dan melayani Dia. Amin.